Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali. Gimana kabar kalian anak-anak? Anak, hari ini kita akan belajar dari pelajaran 13 dengan tema Iman adalah anugerah Allah. Sebelum kita belajar, mari anak-anak kita ambil sikap yang baik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pelajaran ini, agar kami semakin percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, pertama, mengenal lebih jauh tentang Allah lewat Yesus sebagai Juru Selamat. Kedua, memahami makna iman dengan belajar dari kisah Santo Agustinus. Anak-anak, siapakah Yesus itu? Ayo anak-anak, kira-kira siapa sih Yesus itu? Ya, Yesus adalah Putra Allah yang diutus untuk menebus dosa manusia. Di mana kita bisa melihat Yesus? Ya, kita bisa melihat Allah melalui Yesus. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib atau mukjizat. Lewat mukjizat-mukjizat itu, kita bisa melihat Allah berkarya. Anak-anak, dalam mukjizat-mukjizat Yesus membuat kita semakin lebih percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, anak-anak, dari kita mengetahui Yesus itu, kira-kira di mana kita dapat mengenal Yesus? Ya, kita mengenal Yesus lewat cerita-cerita di Injil. Nih anak-anak, nanti kalau anak-anak coba buka dalam Injil atau kitab suci, di mana di dalam kitab suci itu kita dapat mengenal Yesus berdasarkan cerita-cerita yang ada di dalam Injil. Ya anak-anak, nanti kalau anak-anak mau mengenal lagi Yesus, silahkan baca lagi cerita-cerita yang ada di Injil tentang Yesus. Jika kita rajin membaca kisah tentang Yesus dalam Injil, kita akan semakin mengenal Yesus. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan dari tujuan pembelajaran kita pun dapat meneladang Santo Agustinus yang mengenal Yesus dengan membaca kitab suci. Anak-anak, sebelum kita nantinya mendalami tentang Santo Agustinus, mari kita mengamati gambar dulu. Gambar yang ada pada halaman 143. Untuk gambar pertama, anak-anak, apa yang kalian amati? Ya, gambar pertama ini ada seorang anak laki-laki sedang berdoa kepada Tuhan. Anak tersebut tidak pernah lupa kepada Tuhan. Ia selalu rajin berdoa, rajin beribadah. Pada gambar kedua adalah seorang anak laki-laki sedang membaca kitab suci.
Anak tersebut membaca kitab suci agar ia dapat lebih mengenal lagi siapakah Yesus itu sesungguhnya. Pada gambar ketiga, seorang anak perempuan sedang belajar di ruang belajar. Anak ini mau menjadi anak yang pintar, maka ia selalu rajin belajar dan ia bisa disayang, bisa dipercaya oleh banyak orang. Pada gambar keempat, merupakan bapak atau ibu yang sedang kur atau paduan suara di tempat gereja, ya, di gereja. Bisa mereka latihan atau sudah tugas kur, di mana mereka menyanyikan lagu-lagu yang indah. Anak-anak, dari 4 gambar ini, anak-anak bisa mengamati 4 gambar dengan cerita yang berbeda, asalkan berhubungan dengan yang ada pada gambar, ya anak-anak. Baik, anak-anak, tadi kita telah mengamati 4 gambar yang kita lihat dari buku halaman 143. Sekarang kita akan membaca kisah Katak dan sahabatnya. Mari anak-anak, dengarkan kisah Katak dan sahabatnya yang akan ibu bacakan. Ada seekor katak yang sudah lama hidup di darat. Suatu hari, ia kembali ke air karena akan bertelur. Ketika masuk ke air, ia bertemu seekor ikan, sahabatnya dulu ketika masih kecil. Ikan itu bertanya kepada katak, "Apa saja yang kau lihat di darat?" Katak bercerita bahwa di darat ada banyak binatang. Ada binatang besar dan kecil. Katak pun menceritakan bahwa di darat ada binatang yang pandai. Ia bisa membuat rumah, pabrik, mobil, bercocok tanam, dan banyak lagi. Ia berjalan dengan 2 kaki. 2 kaki yang lain untuk memegang dan mengerjakan banyak hal. Mendengar cerita katak itu, ikan membayangkan seperti apa binatang yang pandai itu. Bayangan yang muncul dalam pikiran ikan adalah binatang itu bersirip 4. 2 sirip dipakai untuk berenang, dan 2 sirip lagi untuk mengerjakan hal-hal lain. Sekian kisah Katak dan sahabatnya. Anak-anak, dari kisah itu kita bisa melihat bahwa Katak menceritakan pengalamannya ketika ia berada di darat. Katak sendiri bertemu dengan manusia yang dianggapnya binatang lain yang pandai dalam membuat rumah, pabrik, mobil, dan banyak lagi lainnya. Ikan membayangkan bahwa binatang yang diceritakan oleh Katak adalah ikan itu sendiri. Ikan tidak memiliki gambaran manusia, melainkan ikan memiliki gambaran bahwa yang dimaksud oleh Katak binatang pandai adalah ikan yang memiliki 4 sirip tadi. Nah, anak-anak, Katak pun membayangkan
bahwa binatang yang diceritakan oleh ikan adalah ikan lain yang memiliki kemampuan lebih. Yang dimaksud dengan binatang pandai yang diceritakan oleh katak sebenarnya adalah manusia, di mana manusia merupakan makhluk yang memiliki kelebihan lebih daripada binatang. Yaitu tadi, kelebihan dari manusia yang disaksikan oleh katak sendiri ialah manusia itu sendiri dapat menjadikan kakinya berjalan dan membuat tangannya bekerja mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, anak-anak sudah mengerti dari kisah katak dan sahabatnya ini. Nah, anak-anak, setelah itu yang dimaksud dengan binatang tadi itu adalah manusia ya. Jadi yang dimaksud binatang yang pandai itu adalah manusia, di mana manusia yang dianggap memiliki kelebihan yang lebih dari binatang. Baik anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan tadi pada tujuan pembelajaran dan pada awal cerita di mana Santo Agustinus mengenal Yesus dengan membaca kitab suci. Ibu akan memberikan cerita kisah dari Santo Agustinus. Anak-anak, silahkan menonton dan menyaksikan cerita Santo Agustinus. Jadi, siapakah Santo Agustinus? Santo Agustinus hidup kurang lebih 1600 tahun yang lalu di Afrika Utara, tepatnya di Algeria. Mengapa dia penting? Salah satunya karena dia adalah ahli teologi yang berpengaruh besar pada gereja mula-mula. Dia mencetuskan konsep dosa asal dan ketergantungan sepenuhnya pada anugerah Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan. Buku-buku yang dia tulis tergolong klasik dan masih dapat ditemukan di rak-rak kebanyakan toko buku dan perpustakaan sampai sekarang. Tetapi perjalanan hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Santo Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika, dan sejak muda mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya, Monica, adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan keluarganya merupakan tantangan. Agustinus menolak kerinduan ibunya agar dia mengikut Yesus, dan lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah, dia menganut agama Manikean yang mempercayai pergumulan antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Tak lama kemudian, dia mengikuti gaya hidup yang bebas dan melakukan banyak dosa. Pada masa ini, dia mengucapkan doa yang terkenal, "Berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu." Setelah lebih dari 10 tahun terobang-ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya dia menyadari kebenaran. Suatu hari, dia mendengar suara seorang anak meminta dia untuk mengambil dan membaca, dan dia anggap sebagai perintah untuk membaca Alkitab. Setelah menemukan Alkitab, dia membukanya dan memutuskan untuk membaca kalimat pertama yang dia dapati di sana. Bagian Alkitab yang kebetulan dia baca mengubah hidupnya selamanya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Yesus saat itu juga. Itu membuat ibunya begitu berbahagia. 2 tahun kemudian, setelah kematian anak laki-lakinya yang juga percaya kepada Yesus, Agustinus menjual semua harta warisannya dan memberikannya kepada fakir miskin. Satu-satunya yang dia miliki adalah rumah keluarga yang segera dia ubah menjadi sebuah biara. Dia segera menjadi pengkhotbah yang terkenal, terutama karena melawan agama Manikean yang pernah dia anut selama masa mudanya. Lalu dia ditahbiskan menjadi pastor, dan kemudian diangkat sebagai uskup kota Hippo. Di sana, dia bekerja tanpa lelah sampai akhir hidupnya untuk meyakinkan penduduk kota agar percaya kepada Yesus dan hidup bagi kota Allah.
Dia wafat pada 28 Agustus 430 di usia 75 tahun. Sampai saat ini, hidup dan tulisan Santo Agustinus memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah kekristenan. Pengakuan-pengakuannya menyatakan kelemahannya. Surat dan khotbahnya menyatakan kekuatan Kristus, dan pengabdiannya kepada Yesus menjadi teladan hidup yang mulia. Ya, anak-anak telah menyaksikan kisah dari Santo Agustinus, di mana Santo Agustinus merupakan anak dari Ibu Monica, atau kita kenal Santa Monica. Santo Agustinus mengenal belas kasih Tuhan dalam perjalanan yang panjang. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena boleh mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus. Pengenalan akan Tuhan bukan usaha kita, tetapi merupakan inisiatif Tuhan untuk menganugerahkannya kepada kita. Anak-anak, untuk kita renungkan bersama-sama, apakah aku sungguh percaya kepada Tuhan? Tugas hari ini menulis doa sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas iman yang diberikan kepada kita. Untuk doa ditulis di buku nomor 1 dan doa dihias dengan indah. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allahku, aku percaya bahwa Engkau adalah sumber hidupku. Engkau telah memberikan dirimu lewat Yesus Kristus untuk menyelamatkan aku dari dosaku. Bantulah aku agar setiap hari selalu percaya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih atas pelajaran hari ini yang kita pelajari bersama. Tetap jaga kesehatan, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.